Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin hampir terjadi di antara kita. Teman-teman semua, kalian pasti pernah mengalami suatu peristiwa di mana ketika kalian berjalan ke suatu lokasi, misalnya berjalan ke suatu tempat, entah itu rumah, entah itu kawasan, entah itu alam, dan lain sebagainya, dan kalian merasa bahwa tempat itu pernah kalian kunjungi, atau mungkin kalian pernah bertemu seseorang yang sebelumnya kalian tidak mengenal sama sekali, namanya siapa, dia itu siapa, tidak pernah mengenal. Dan kalian tiba-tiba ketemu tapi merasa pernah mengerti atau pernah mengenal orang tersebut. Coba kalian semua sejenak berpikir tentang ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Jika kalian pernah, ini adalah suatu tanda-tanda tentang sebuah ilmu spiritual yang ada di dalam diri kalian. Maksudnya apa? Ini tanda bahwa kalian bukanlah orang baru, bahwa kalian bisa disebut sebagai orang yang pernah hidup di masa lalu. Memang sulit untuk disadari bahwa kehidupan di masa lalu itu antara ada dan tiada. Karena di agama Islam, kehidupan ini tidak pernah dibahas. Kehidupan yang ada di masa lalu memang tidak pernah ada dan tidak pernah dibahas. Tapi bagi orang-orang non-Islam, entah itu Hindu, Buddha, itu mengenal yang namanya reinkarnasi, mengenal yang namanya Roku Sukmo, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu peristiwa yang biarlah itu menjadi suatu peristiwa yang rahasia dan gaib. Kita tidak perlu mengetahui tentang peristiwa itu benar atau tidak. Tapi kita pernah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran, Allah itu pernah menanyai ruh kita, pernah menyumpah ruh kita. Apakah kita ketika diturunkan ke dunia itu akan selalu berbakti kepada Tuhan, akan selalu menyembah Tuhan, akan ngawulo kepada Tuhan? Dan kita menjawab iya. Itu adalah bukti bahwa di masa lalu kita pernah hidup dan pernah ditanya. Tapi kita tidak sadar dan tidak pernah mengetahui. Dan perjalanan hidup kita ketika di dunia ini ketemu orang yang mungkin kita benci, yang mungkin kita senangi, tiba-tiba kita tidak pernah bertemu kok kayak pernah kenal, kayak sinkron, kayak tidak sinkron, itu adalah sinyal-sinyal bahwa di masa lalu kita pernah ketemu, pernah dekat, atau pernah tidak ketemu dan pernah jauh-jauhan dengan dia. Itu adalah tanda bahwa kalau kita dekat dengan dia, kita merasa misalnya di dalam suatu sisi kita merasa cinta dengan dia, kita merasa nyaman dengan dia, artinya di masa lalu dia pernah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kalau kita ketemu aja benci, ketika ketemu dipisahkan dan lain-lain, berarti di masa lalu juga seperti itu. Karena di diri kita itu ada unsur lain, ada makhluk lain, yaitu yang namanya roh, yaitu yang namanya sedulur dan lain-lain, itu ada. Dan roh sendiri, dulu ketika roh itu dekat dengan orang siapa yang didekati, maka di dunia pun dia akan dekat dengan siapa yang menjadi saudara kita saat ini, siapa yang menjadi sahabat kita saat ini, dan begitu seterusnya. Ketika dulu tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut di dunia sini pun, dia juga tidak pernah
bertemu, atau juga membenci, atau juga justru tidak suka. Itu adalah suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup kita. Fenomena ini bisa diyakini dan juga bisa diabaikan. Akan tetapi fenomena ini kita merasa berada di suatu tempat yang sebelumnya kok merasa tidak asing dengan tempat itu. Itu adalah fenomena yang disebut dengan déjà vu. Déjà vu ini adalah suatu tanda bahwa kita itu memiliki sisi spiritual, memiliki keahlian dalam bidang spiritual. Walaupun saat ini kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita mau melatihnya, kita mau untuk terus belajar, kita mau untuk menerima saran pendapat, kita mau untuk mencari seorang guru, kita mau untuk menjalankan suatu tindakan, maka suatu saat ilmu yang sebenarnya dasarnya telah kita miliki ini akan kita peroleh, akan kita dapatkan. Ini bukan suatu fenomena yang aneh, dan hampir semua orang mungkin pernah merasakan ini. Walaupun ada yang sering, ada yang pernah tapi jarang, ada yang sangat sekali jarang, dan ada yang sama sekali tidak pernah juga ada. Biasanya orang yang tidak pernah mendapatkan peristiwa seperti ini biasanya tergolong dalam orang-orang yang termasuk dalam kelahiran baru, bukan orang yang dititis atau reinkarnasi dari masa lalu. Seperti itu. Keuntungannya apa ketika orang ini mampu untuk menjalani sisi déjà vu seperti ini? Biasanya kelak di kemudian hari dia itu memiliki dasar spiritual. Entah itu dasar seperti orang yang bisa nerawang. Tiba-tiba kok merasa ada suatu masalah, suatu kasus, saya pernah mengalami kasus ini, atau saya pernah menjumpai kasus seperti ini. Biasanya solusinya adalah seperti ini. Atau mungkin ada sisi lain ketika dia mengalami suatu peristiwa seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan solusi dari mimpi, mendapatkan solusi dari ilham, dan lain sebagainya. Bisa saja keadaan tersebut terjadi. Dan orang ini memiliki bakat dasar biasanya untuk menjadi orang yang misalnya bisa meraga sukma, bisa menerawang, bisa mengetahui suatu kejadian, atau memiliki indera keenam, biasanya seperti itu. Coba kalian semua mengecek apakah diri kalian, keluarga kalian, saudara kalian, anak kalian mengalami bakat seperti ini atau tidak. Jika biasanya orang yang memiliki bakat déjà vu seperti ini, biasanya kemampuan atau keahliannya itu di atas rata-rata. Biasanya dia lebih pandai dari teman-teman di sekelilingnya. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti ini itu memiliki turas atau jalur keturunan yang memang orang tuanya itu memiliki keahlian-keahlian khusus. Entah itu orang tuanya itu ahli ibadah, entah itu orang tuanya memang memiliki keahlian seperti indera keenam, misalnya orang tuanya memang termasuk orang sakti, biasanya seperti itu. Sangat jarang orang yang memiliki kemampuan ini terlahir dari orang-orang yang cenderung biasa. Dalam hal ini bukan biasa secara ekonomi. Kalau secara ekonomi sih kita anggap hampir semua orang itu disetarakan lah seperti itu. Tapi biasanya orang-orang seperti ini kelahirannya itu berasal dari orang-orang yang misalnya gemar tirakat, orang tuanya yang memang gemati sama keduniaan, gemati sama peribadatan, dan lain sebagainya. Ini ada berbagai suatu ciri khas, suatu informasi yang memang tidak bisa kita ulas secara detail di sini. Mungkin setiap guru atau setiap orang yang berilmu itu
Mengetahui ini bisa dilihat dari sisi auranya, bisa dari sisi energinya, bisa atau mungkin dari sisi jalur keturunannya. Kalau orang itu memang bisa menerawang bahwa anak ini loh terlahir dari ini, atau anak ini itu titisan dari ini. Biasanya ada orang-orang yang bisa seperti itu, tapi sangat jarang. Dan bisa pun, ketika orang itu bisa membaca pun, itu ada adabnya. Ada hal yang harus dirahasiakan yang tidak boleh dibongkar sembarangan. Ketika ada orang yang mengerti suatu nasab, mengerti suatu peristiwa, entah itu di masa lalu ataupun masa depan, itu ada suatu adab yang tidak boleh dibongkar secara detail. Kalau secara umum dibongkar dalam artian hal-hal yang bersifat umum, tidak apa-apa. Misalnya, nah, kamu itu memiliki ciri khusus, memiliki keahlian khusus, sebaiknya kamu tirakat ini, atau sebaiknya kamu hati-hati dengan omonganmu, atau sebaiknya kamu begini dan begini, itu boleh. Tapi kalau dibongkar secara keseluruhan, nah kamu itu sebenarnya anaknya ini, keturunannya ini, terlahir dari ini, kamu itu berbakat untuk keilmuan yang seperti ini, nanti kamu akan begini, akan begini. Itu sebaiknya dihindari dan jangan gegabah tentang hal tersebut. Karena walaupun itu benar, itu kalau orang yang menerimanya belum siap, bisa saja orang itu menjadi sombong, bisa saja orang itu justru melenceng dari jalur yang seharusnya dia tempuh, atau mungkin orang itu akan mengalami suatu fase kegagalan yang disebabkan karena pengetahuannya tersebut. Makanya kebanyakan guru yang bijak itu menyembunyikan ini, dan cenderung mereka itu memberikan wejangan lewat cobalah untuk puasa ini, cobalah untuk ini, biar mereka tahu dengan sendirinya, tanpa mereka diberitahu, tanpa mereka harus dibongkar jati diri mereka. Seperti itu teman-teman. Semoga hal ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.